Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih karuniakan kita rahmat, taufik, nikmah dan hidayah kepada kita. Semoga Allah senantiasa meridhai setiap langkah yang kita lakukan. Ada 5 hal yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi syahri Ramadan lam tu'tahunna ummatun qablahum." Telah diberikan kepada umatku 5 hal di dalam bulan Ramadan yang tidak diberikan pada umat-umat sebelumnya. Apakah itu? Yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu menurut Allah dinilai lebih wangi daripada minyak misik, minyak wangi. Karena saking jatuh cintanya Allah kepada kita, sehingga Allah di bulan Ramadan ini memberikan sebuah bonus kepada kita. Bonusnya adalah bau mulut kita yang sedang berpuasa itu dinilai oleh Allah jauh lebih wangi dibandingkan dengan minyak wangi. Karena Allah jatuh cinta kepada kita. Namanya kalau sudah jatuh cinta itu banyak jerawat dianggap seperti ombak di tengah-tengah samudra. Sudah kadung jatuh cinta. Karena saking jatuh cintanya Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad yang sedang berpuasa, pada kita orang-orang yang mau puasa di bulan Ramadan ini, sehingga Allah memberikan sebuah bonus kepada kita. Bau mulut kita yang kotak-kotak ini dianggap menurut Allah lebih harum daripada parfum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Para malaikat semuanya memintakan ampun kepada orang-orang yang mau berpuasa hatta yuftiru, hingga datangnya waktu berbuka. Para malaikat yang ada di langit itu memohonkan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Kita dimintakan ampun oleh para malaikat. Kalau kita yang berdoa, kalau kita yang memohon kepada Allah tidak dikabulkan, itu wajar karena kita banyak kesalahan. Mulut kita banyak berbohong, mulut kita banyak dosa, sehingga kalimat-kalimat yang keluar dari lidah kita itu banyak bohongnya, sehingga Allah tidak kabulkan permohonan kita. Karena kita jauh dari Allah, sehingga itu menyebabkan doa-doa kita tidak terkabul. Berbeda ketika para malaikat yang berdoa, para malaikat yang memohon kepada Allah, berbeda sekali. Maka sudah pasti terkabul apa yang dimintakan malaikat itu. Kita lihat ayat yang ada di Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 183, 184, 185, 186, 187. Dari kelima ayat itu yang bicara tentang puasa itu hanya 4 ayat. 183, 184, 185, 187. 186 itu tidak bicara tentang puasa. Tetapi Allah meletakkan ayat itu ada di antara ayat-ayat puasa. Ini bukan satu kebetulan, tetapi ini memang disengaja oleh Allah. Karena Ramadan juga disebut sebagai syahrud doa, bulannya doa. Di sana dikatakan
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang aku, katakan kepadanya, fa inni qarib. Sesungguhnya aku sangat dekat. Sesungguhnya aku sangat dekat. Ramadan dihadirkan oleh Allah kepada kita dengan tujuan agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekat kepada Allah, diberikan sebuah opsi, diberikan sebuah tawaran. Jika engkau ingin dekat dengan Allah, maka Ramadan solusinya. Itu diberi kesempatan oleh Allah kita untuk dekat dengan Allah. Kalau orang sudah dekat dengan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, maka akan kuijabah doa-doa yang kau minta itu. Artinya ketika seseorang melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan Allah, Allah semakin menjauh dari dirinya. Sebelum datangnya Ramadan, kita seakan-akan jauh dari Allah. Seakan-akan jauh dari Allah karena banyaknya dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan datangnya Ramadan, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat kepadanya dan memohon kepadanya. Orang yang dekat dengan Allah, maka permohonannya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasaffada fihi maradatasy syayatin. Setan-setan dibelenggu pada saat bulan Ramadan. Allah menyempitkan ruang gerak untuk berbuat keburukan di bulan Ramadan. Nafsu kita itu dibelenggu oleh Allah dengan puasa. Kalau puasa, orang kan nafsunya tidak memiliki energi, tidak memiliki power. Orang nggak makan tuh nggak punya power, nafsunya jadi lemas, tidak punya energi. Dibelenggu oleh Allah, tidak bisa bergerak. Kalau nggak punya energi, nggak bisa gerak. Itulah cara kita mengendalikan nafsu. Mengendalikan nafsu. Dengan cara apa? Dikurangi makannya, kasih pekerjaan dia yang banyak. Begitu juga dengan kita. Agar kita bisa mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita. Setan yang ada dalam diri kita, kita kendalikan. Dengan cara dikurangi makannya. Kalau malam diberi pekerjaan yang banyak. Tarawih, tadarus, dan lain sebagainya. Sehingga nafsu itu bisa dikendalikan. Wa tasaffada fihi maradatasy syayatin. Ruang geraknya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyidullahu ta'ala kulla yaumin al-jannah. Allah itu menghias surga setiap hari. Yushiku ibadiyas salihun ayyakufa anhumus su' wal adha. Allah hias surga setiap hari. Di bulan Ramadan itu diperuntukkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Wahai hamba-hambaku yang soleh, sudah cukup engkau menderita, engkau melakukan kejelekan, keburukan, sudah cukup, lakukanlah kebaikan, karena udah kusiapkan surga yang aku hias setiap hari ini. Seperti itu Allah memberikan bonus kepada kita di bulan Ramadan itu, karena saking jatuh cintanya Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Karena saking jatuh cintanya Allah kepada kita yang sedang berpuasa. Dihias surga itu setiap hari, diperindah surga itu setiap hari untuk hamba-hambanya yang soleh. Siapa yang soleh? Yang senantiasa beramal soleh. Amal soleh itu adalah amalan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik ya seperti penemu lampu, ini perbuatan baik. Perbuatan baik itu tidak didasari keimanan. Tapi kalau amal soleh itu dilandasi dengan keimanan. Kalau perbuatan baik, ya hanya manfaat untuk orang di dunia, tetapi tidak ada manfaatnya di akhirat. Tetapi kalau amal soleh, itu ada manfaatnya di akhirat. Karena dilandasi dengan landasan keimanan. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin minhu. Kemudian diampuni dosa-dosanya di akhir malam darinya. Di akhir malam darinya, dari bulan Ramadan, diampuni dosa-dosanya.
Qila, kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar, apakah itu Lailatul Qadar? Kata Rasulullah, qala la, bukan, itu bukan Lailatul Qadar. Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Itu seperti orang yang bekerja, seperti pekerja yang dia sudah menyelesaikan pekerjaannya, kemudian dia mendapatkan upah dari pekerjaannya. Orang-orang yang mau berpuasa, maka di akhir malamnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa terus menjalankan ibadah puasa kita dengan ihtisaban, dengan ikhlas, serta senantiasa mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kata Rasulullah, man qama ramadhana wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.